Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 4 Kota Gajah, Bapak Sonal SPD, serta Dewan Guru SMP 4 Kota Gajah. Yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMP 4 Kota Gajah yang akan saya sampaikan. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak perwakilan dari SMP 4 Kota Gajah untuk mengimbaskan, untuk berbagi terkait pengetahuan atau pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung kita mulai Bapak Ibu ya. Ini adalah aksi nyata modul 1.4 saya tentang budaya positif yang insya Allah akan bisa kita realisasikan di SMP 4 Kota Gajah. Nah, ini adalah penyebaran pemahaman Bapak Ibu ya. Di sini bukan saya mengajari, bukan saya menggurui, tetapi di sini hanya penyebaran pemahaman. Karena di sini kita statusnya sama sebagai pendidik untuk murid-murid kita. Penyebaran ini bertujuan agar budaya positif ini bisa dilakukan di semua tingkat kelas, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Bukan hanya itu, ini juga bisa digunakan untuk para dewan guru karena ini nanti terkait dengan kebutuhan murid kita dalam belajar. Oke. Sebelum itu Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaannya setuju atau tidak. Yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan murid. Yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua, pemberian hukuman dengan menulis beberapa lembar dan membersihkan halaman kelas dapat membuat murid menjadi disiplin. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Baik, boleh saya tanya kepada salah satu, kira-kira Pak Narto dulu. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan murid atau tidak Pak Narto? Dapat, bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, mungkin yang selama ini kita sering lakukan, sering memberikan hukuman Pak Narto ya. Yang pertama, berarti setuju Pak Narto? Setuju. Yang kedua, pada Bu Ratna, pemberian hukuman dengan menulis beberapa lembar dan membersihkan halaman kelas dapat membuat murid menjadi disiplin. Bu Ratna? Setuju? Setuju ya? Oke. Yang ketiga, Bu Ida, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Sangat setuju. Baik, jadi dari 3 pertanyaan ini semuanya menjawab setuju oleh gue. Oke, ini hanya pertanyaan pertama Ibu. Ini nanti akan memberikan gambaran kepada kita sebenarnya hukuman itu layak atau tidak kita berikan kepada murid. Baik. Nah, sebelum itu ya, sebelum dilanjut itu sebenarnya hukuman yang mendidik dapat mendisiplinkan anak. Oh iya Pak. Mendidik ya? Ya. Iya. Mendidik supaya disiplin. Itu tadi itu hukuman. Nah, Hukuman ya? Hukuman yang mendidik dapat mendisiplinkan murid. Berarti pertanyaannya perlu diganti Pak ya? Nah, hukuman yang mendidik dapat mendisiplinkan murid. Baik. Jadi hukuman itu yang mendidik bukan belajar. Ya betul. Iya. Anak mendidik bahaya nih Pak. Bahaya bukan berupa fisik. Ya. Iya mendidik gitu ya. Dan mendidik pasti sama. Ya kalau apa? Ya ini betul ya. Kita berjalan ngalur aja, maka nggak perlu formal. Ya. Nah, selanjutnya budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih? Dari tadi kita bahas tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di sekolah kalau bisa berpihak kepada murid, artinya untuk kepentingan murid. Nah, kepentingan murid. Lanjut ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas Bapak Ibu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada
teori kontrol dari Dr. William Glasser, Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan diri kita. Bahwasanya satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan bongkar satu persatu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita perlu meluruskan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ini ada di diri kita ya bisa kita ubah. Kalau nggak ada bisa kita tingkatkan. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, Bapak Ibu pernah kepikir nggak? Kok anak-anak ini sudah dikasih peringatan, sudah dikasih pelajaran, kok nggak nyambung-nyambung? Pernah kepikiran seperti itu nggak? Nah, ternyata teorinya ini Bu, walaupun kita paksa dengan pelajaran yang mudah, dengan pelajaran yang kita lakukan berkali-kali, nah, kok nggak nyambung-nyambung? Ternyata memang dirinya sedang tidak ingin dikontrol oleh kita. Ya. Contoh kemarin saya melakukan dengan Bu Ratna Pak dan Bu Erika ya, yang masalah teori kontrol membuka kepala tangan. Ternyata ketika seseorang itu kan kalau harga diri itu berharga Pak ya. Ternyata harga diri memang sangat berharga. Contoh kemarin Bu Erika dan Bu Ratna saya suruh menggenggam barang yang paling berharga. Sudah saya bujuk, sudah saya paksa, sudah saya bayar, tetap gak mau buka Pak. Ternyata memang diri murid kan seperti itu Pak. Semakin kita paksa, semakin berontak. Bahkan kita bujuk saja kadang-kadang tidak mau. Dan nanti bagaimana cara nanti akan ada di slide-slide selanjutnya. Nah, yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini perlu diluruskan ya Bapak Ibu ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Sering Pak Bu ya di kelas, anak-anak jangan ribut, nanti ibu hukum, nanti berdiri di depan. Besok itu udah mulai lagi, udah ngulang, diulangi lagi. Ternyata memang penguatan positif itu jangkanya tidak lama. Bahkan kita bisa di kelas nyuruh diem berapa kali Bu? Bisa sampai 10 sampai 15 kali. Nah, ternyata memang anak seperti itu loh. Memang seperti itu. Mungkin semua guru juga sudah mengalami. Kecuali Pak Muji yang di lapangan nggak perlu bilang diem ya. Karena nggak ganggu kalau di lapangan kan ya. Harus gerak. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah nggak Bapak Ibu? Nah, kamu tuh nggak kasihan tuh sama orang tua kamu. Orang tua kamu udah kerja dari pagi sampai sore, kamu kok nggak rajin belajar? Pernah nggak Bu seperti itu? Sering ya. Nah, ternyata ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa kok seperti itu? Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar halus tapi membuat murid itu mentalnya jatuh. Ya, tapi ya memang itu nggak bisa dihindari. Kadang kita di kelas itu muridnya banyak, apalagi kayak saya muridnya itu 23, itu laki-laki di kelas luar biasa tuh. Ya kadang-kadang kita nggak sadar emosi.
Tapi perlu kita olah emosi kita, Bu. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kan kita anak nggak mau kita paksa. Bahkan secara nggak sadar kan ujian. Contoh anak nggak bisa dibilangin, disuruh diem nggak bisa diem, disuruh lari gerak nggak mau gerak. Kayak muridnya Miss Hetty itu disuruh pindah, buat sampai capek nyuruh pindah nggak mau pindah. Siapa bernama itu ya? Rama. Tapi memang dia memang punya prinsip bagus sebenarnya, tapi perlu dibimbing prinsipnya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kalau lama-kelamaan anak kita paksa, lama-lama berontak ya. Kita punya anak yang seperti itu tidak? Contoh tegar, semakin dilarang, semakin aktif. Kalau di lapangan gimana Pak Uji Tegar? Waktu banget ya. Bahkan temannya di sini dia sudah sampai kota Sekarang, luar biasa. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, selama ini secara tidak sadar ternyata kita menggunakan stimulus respon daripada teori kontrol. Nah, apa contohnya Bapak Ibu? Nah, contoh, kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita memandang, kita hubungan dengan zaman dulu. Nah, zaman dulu itu, zaman Pak Guru, jangankan kok mau ribut, lihat wajah Pak Guru aja nggak berani. Kadang kita pernah ngomong gitu Bu ya. Ternyata yang selama ini kita lakukan adalah stimulus respon, membuat anak merespon apa yang kita lakukan. Tapi yang seharusnya kita lakukan itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang lain itu berbeda, nggak bisa kita samakan. Kan ada itu pemikiran Ki Hajar Dewantara, didiklah murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nggak bisa zaman kita atau Bu Ida disamakan dengan zaman saya, atau zaman saya disamakan dengan anak zaman sekarang, apalagi zamannya Bu Ida, Pak Puji, Pak Tanto disamakan dengan anak zaman sekarang. Anak dulu lihat dulu aja segendu ya. Anak sekarang agak pelotot-pelotot gimana? Hai Pak Bu, karena kan zamannya seperti itu. PD-nya tapi kelewatan. Tapi itu memang tanggung jawab kita. Nah yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti Bu ya, buruk itu pasti salah. Tapi sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ini kita akan bahas di dasar di slide selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh kemarin yang kepala tangan, murid itu bisa kita kontrol kalau mau Bu. Kalau mau kita kontrol, kalau nggak mau ya sudah, buat kita paksa suruh belajar. Contoh ponakan saya sendiri Pak, kelas 4 jadi murid saya Aika. Buat disuruh belajar nggak mau suruh belajar. Buat dimarahin sama bundanya, sama papanya, tetap nggak mau belajar. Sama dengan anak saya. Anak saya yang pertama itu nggak mau belajar. Tapi kalau mau warnai sama nari, pintarnya luar biasa. Tapi memang minat dan bakatnya masing-masing. Nah, untuk kedepannya kita ya salurkan aja minat bakat murid-murid. Toh walaupun tidak bisa membaca, kita beri sedikit. Kalau sukanya olahraga, ya kan? Di sini guru yang paling favorit ya guru olahraga Pak Uji. Karena happy terus bawanya di lapangan. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita berprasangka saya bisa mengontrol Bu Ratna, saya bisa mengontrol Pak Narto. Sebenarnya tidak. Hanya saja ketika saya ngomong, Bu Ratna dan Pak Narto mau mendengarkan saya. Tapi kalau beliau nggak mau mendengarkan, nggak mungkin bisa atau sinkron dengan saya seperti itu. Ya nggak Pak? Contoh lagi sibuk saya ajak ngomong, kan nolak, saya sibuk, nggak bisa Pak ya. Berarti kita nggak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid kita sendiri. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bujuk anak gagal. Contoh, pernah nggak Pak Bu Ida maksa anak? Masalah apa Bu? Tugas pernah dipaksa anak? Pernah ya? Karena nggak mau mengerjakan ya. Jadi sudah dibujuk berkali-kali, nggak mau. Terakhirnya adalah dipaksa lama-lama terbiasa. Kemudian
berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Kalau bisa kita menang, murid juga menang. Atau jangan salah satunya, kita menang, murid kalah, atau kita kalah, muridnya menang. Kalau bisa kita menang, muridnya menang. Tapi tanpa paksaan, seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Restitusi. Asing nggak tuh? Kata-katanya asing nggak? Kalau yang terakhir asing apa kita? Asing ya. Asing, kita akan bahas. Asing. Nah, coba mari kita pikirkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Karena zaman sekarang guru-guru itu suruh merefleksikan diri atau introspeksi diri. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pasti ada alasan. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini adalah gambaran Bapak Ibu. Kita bisa berpikir. Kita itu melaksanakan sesuatu itu karena dorongan orang lain, atau karena untuk menghindari ketidaknyamanan, atau memang dari diri kita sendiri. Contoh ya, saya datang terlambat ke sekolah Pak Nato. Nah, saya datang ke sekolah biar tidak terlambat itu karena saya itu dapat dorongan dari kepala sekolah, atau untuk menghindari hukuman atau sanksi dari kepala sekolah, atau memang saya berangkat lebih awal itu karena kemauan saya sendiri. Nah, jadi semua ini ternyata ada dalam diri kita, namanya teori motivasi. Kita itu melakukan sesuatu dapat dorongan dari dalam, dari diri kita sendiri, atau dari orang lain. Nah, sama Pak Bu, kita punya murid, mereka itu mengerjakan tugas karena dia mau atau karena nggak mau dihukum sama kita sebagai guru. Nah, gitu. Jadi penting sekali kita membedakan dua hal motivasi. Motivasi kita timbulkan dari dalam atau karena dari luar. Yang baik adalah dari dalam, kesadaran Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, 3 motivasi ini Bapak Ibu, tingkatannya, tingkat yang paling rendah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh, karena saya nanti nggak mau dapat sanksi atau teguran dari Bapak Nato, Pak Nato selaku kepala sekolah, saya harus berangkat sebelum 7:30. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, di sini Pak Narto membuat sebuah program guru berprestasi, guru disiplin. Karena itu semua guru berlomba-lomba untuk menjadi guru teladan. Karena memang ada penghargaan atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya mau berangkat pagi bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi memang itu saya mau dari dalam diri saya sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu motivasi mana yang paling baik? Yang ketiga ya, karena memang tingkatannya yang paling tinggi. Nah, kita juga bisa Bu, kita terapkan ini kepada murid kita. Kalau bisa mereka mengerjakan sesuatu bukan karena terpaksa. Nah, contoh Bu, ini kasus ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan Bapak Ibu dari kasus ini, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju.
Berarti secara tidak langsung Pak Sena ini membiarkan apa Pak? Pembulian ya. Ternyata memang nggak boleh seperti itu. Nah yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Sena terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bukan konsekuensi ya. Nah nanti antara hukuman dan konsekuensi akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah baik, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Nah hukuman itu apa sih? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah ya. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi di sini murid real hanya jadi korban. Tetapi memang kita sebagai guru kadang-kadang ya nggak emosinya menguap-nguap karena anak-anak saking ributnya. Nah, kalau konsekuensi apa? Apakah beda dengan hukuman? Beda. Jadi konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati secara bersama. Contoh, misalnya anak-anak kita kan bikin kesepakatan tuh di PN kan ada Bu ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bagi yang tidak mengerjakan PR 1 minggu membersihkan halaman. Kemudian anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, berarti anak-anak sudah tahu konsekuensi tidak mengerjakan tugas. Berbeda dengan hukuman. Tidak ada kesempatan, kamu tidak mengerjakan PR, kamu keliling lapangan 10 hari. Itu tanpa kesepakatan. Nah, yang terakhir restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini beberapa minggu terakhir itu sudah saya gunakan, memang lebih adem, lebih nyaman daripada menggunakan hukuman dan konsekuensi. Saya beberapa kali memanggil anak, nggak saya bentak-bentak, nggak saya salahkan, dan tidak saya beri hukuman. Tapi bagaimana menyadarkan mereka agar mereka mencari jalan keluarnya. Nah kalau kamu salah gimana? Ya minta maaf. Bagaimana cara minta maafnya? Datangi temannya, minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu identitas anak menjadi gagal, merasa bersalah. Nah, kalau identitas sukses itu konsekuensi bisa dibilang ke identitas sukses, Pak. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan. Kalau restitusi itu pasti sukses, walaupun harus kita lakukan berkali-kali. Nah, kalau hukuman itu apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Kalau restitusinya, restitusi merupakan pilihan antara dihukum, menyadarkan, atau membuat murid untuk menyelesaikan masalah sendiri. Nah, kalau bawahnya lagi, hukuman itu membuat murid tidak nyaman. Nah, kalau konsekuensi juga tidak nyaman Bu, tapi murid sudah tahu. Nah, kalau restitusi apa? Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi nggak bisa sekaligus langsung sukses. Contohnya kemarin Alvin ya Bu Ratna, lihat kemarin Alvin. Kita kan berkali-kali Bu ya, Alvin ya, sering berkelahi, sering ngumpul temennya. Itu butuh restitusi berkelanjutan, tidak hanya sekali 2 kali. Baik, coba Bu ya, kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Saya akan tanyakan satu persatu. Tadi Ibu sudah bisa membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Coba kita cek. Untuk pertama, Pak Narto mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Pak? Lebih hukuman ya, karena anak awalnya tidak tahu, tiba-tiba, Pak. Nah, tiba-tiba. Lanjut ya ke Bu Erika. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
Menurut Bu Erika apa? Hukuman ya? Kenapa? Kan kita nggak tahu sudah dibuat kesepakatan atau belum. Kalau sudah dibuat kesepakatan berarti masuk ke konsekuensi. Tapi kalau memang belum dibuat kesepakatan berarti maksudnya ke hukuman. Kira-kira ada nggak sekolah yang membuat kesepakatan lari lapangan bola? Berarti ini apa? Hukuman. Oke. Ke Pak Muji ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman Pak ya? Karena sifatnya fisik. Jadi fisik itu semuanya hukuman Bapak Ibu. Tapi ada fisiknya nggak hukuman, nanti ada. Bu Ida Bu ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kalau itu konsekuensi ya, karena sebenarnya kita sama-sama di tempat kita bersih, maksudnya nggak harus gue awas nak sampai mukanya kalau membersihin, maksudnya berarti kalau menurut saya itu konsekuensi. Nah betul sekali Bu, konsekuensi. Karena apa? Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ke Bu Ratna, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hah? Kok bisa hukuman? Kira-kira gimana? Karena tidak ada Kesepakatan. Kalau itu pas pelajaran PJK, dia lari kira-kira konsekuensi atau hukuman? Ya. Nah konsekuensi mungkin Pak ya, karena terlambat lari biar apa? Untuk pemanasan makan lagi. Nah itu jadi kita bisa lihat kasusnya seperti apa. Kita lanjut. Kita keyakinan kelas. Ibu Ratna sudah dapat sertifikat keyakinan kelas? Masih membuat ya? Nah, saya sudah buat tapi belum saya upload. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya ke Bu Ida dulu ya. Bu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? karena sudah peraturan bagi para pemerintah. Berarti Ibu, ini peraturan ya? Peraturan pemerintah. Atau untuk menghindari kecelakaan supaya tidak aman. Supaya aman, berarti keselamatan Bu ya? Keselamatan. Yang kedua, ke Pak Muji. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk mencegah penularan penyakit. Berarti kesehatan. Yang ketiga ke Bu Erika. Mengapa saat bekerja kita harus datang dan pulang tepat waktu? Kedisiplinan. Nah baik, ternyata Bapak Ibu, kalau kita kembalikan ke slide awal tadi, ini semua yang benar adalah keyakinan kita. Jadi kita pakai helm bukan karena taat kepada peraturan pemerintah, tapi memang menjaga keselamatan kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Bukan karena kita itu patuh pada protokol kesehatan, karena lebih kepada kita menjaga kesehatan diri sendiri. Mengapa saat kita datang dan pulang tepat waktu? Ini bukan karena peraturan, karena memang dari dalam diri kita ada keyakinan bahwasanya datang dan pulang tepat waktu adalah suatu keharusan. Kita lanjut dulu. Nah, kesimpulannya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, selama ini Bapak Ibu, kira-kira anak-anak itu menjalankan peraturan sekolah karena takut dihukum ataukah mereka sadar akan peraturan tersebut? Ada yang takut dihukum, ada yang sadar. Pernah Bu saya berangkat 6:30, itu udah ada 2-3 yang berangkat. Saya tanya, Dok, kamu kenapa kok berangkat 6:30? Enggak kok Pak, saya senang berangkat pagi. Benar, enggak dipaksa sama ibu, enggak. Padahal 6:30 itu enak-enaknya wasnya gini mau sarapan, ya kan? Tapi ada anak yang berangkat 6:30, wah luar biasa berarti. Baik, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas itu merupakan pernyataan-pernyataan universal
yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kata dilarang, kemudian nggak boleh, itu ternyata nggak boleh digunakan Bapak Ibu. Karena kalau sudah terpatri di otak, anak sudah biasa dilarang, mereka malah apa ya? Kalau bahasanya penasaran. Contoh, dilarang merokok, gimana Pak? Malah ramai di merokok lagi. Anak-anak itu dilarang merokok di perapatan, di mana, malah penasaran, aku sih boleh merokok di sini. Nah, anak-anak juga, anak-anak dilarang main game, malah ramai sih main game Pak. Itu dilarang ribut di kelas, malah tambah ribut. Ternyata memang kata-kata itu kurang baik sebenarnya. Kalau dipatrikan di usia yang belum bisa menerima. Nah, gimana sih Pak pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini tadi bisa sifatnya konsekuensi kesepakatan. Jadi kita tidak akan ada beban, tidak merasa bersalah kalau kita itu melakukan suatu hal yang sifatnya hukuman. Contoh Bapak Ibu di kelas 4 kemarin di awal, saya mengumpulkan orang tua untuk membuat kesepakatan. Walaupun banyak yang dilanggar. Bapak Ibu siap menemani anak belajar di rumah? Siap Pak. Ternyata oke tidak menemani, males nemenin anaknya belajar di rumah. Pak, nanti kalau anaknya nakal boleh dihukum, boleh dicubit? Boleh Pak. Kalau bisa, kalau kebangetan ditegang. Oh lagi karena lagi ternyata di rumah. Padahal kita aja mau nyubit aja pilih-pilih Bu ya. Pilih-pilih mau nyubit, mau jalan itu kadang-kadang nahan diri, jangan sampai kecubit lah. Tapi ini orang tuanya ternyata lebih ganas di rumah. Makanya anaknya sering bertak di sekolah, kan seperti itu. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi itu Bu, tidak dalam bentuk-bentuk yang negatif. Mungkin nanti bisa di aksi nyata selanjutnya kita akan terus melakukan ini untuk mengisi PNM ya, aksi nyata di PNM. Nanti kita kolaborasi bersama-sama. Nah, selanjutnya Bu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kata-katanya aneh Bu ya, tapi kita buka. Ini ada kasus dulu. Ibu Ambar, ini ganti aja karena kelas 2. Ibu Ratna, guru wali kelas 2A di SD Negeri 4 Kota Gajah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Ahmad misalnya. Berapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh soal Ahmad yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ratna, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Coba sebagai wali kelas 2, Bu Ratna gimana kira-kira? Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Memberi pengertian kepada Nama? Tidak maksa temannya minta bekal temannya. Nah, bekal temannya ya. Kemudian alasannya apa? Mungkin dia tidak dimasakan dengan orang tuanya di rumah. Oh, mungkin tidak dimasakin ya? Iya jadi ya. Soalnya ini beneran terjadi nih, Mama. Oh, itu juga. Tapi dia nggak minta-minta sih, cuma Ada. dia bawa, dia enggak, karena orang tuanya sibuk. Mama aku wis semangat ya. Seperti Tidak itu. ada pemaksaan minta ya. Iya, tapi nggak ada pemaksaan minta kalau di kelasku. Oh, di kelas. Baik, kita lanjut, kita buka. Ternyata Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kalau sudah menyangkut bertahan hidup, ini pasti mengorbankan segalanya, bahkan harga diri dikorbankan, pasti. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat kebebasan. Yang 5 penguasaan. Kira-kira ada di diri kita semua kan? Kita butuh bertahan hidup ya, kita kerja. Ya, kita kesana kemari cari ubetan apa lah yang bisa untuk menghasilkan cuan. Betul. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima Bu. Sangat. Kalau kita nggak diterima, kita bingung mau. Sama dengan murid kita, sering dibully, sering cari perhatian karena mungkin nggak diterima. Nah, kesenangan kita butuh liburan tuh ya. Kita liburan, kita butuh ice breaking lah. Nanti kita ice breaking. Kita butuh kebebasan, butuh
kita nggak senang terus-terus ditekan. Kita butuh penguasaan. Penguasaan itu terhadap diri sendiri atau butuh pengakuan. Butuh pengakuan Bapak Ibu? Butuh. Semua orang butuh itu. Kalau nggak diakui, contoh saya kurang terus nggak diakui suami, kan lucu. Jadi butuh pengakuan. Saya tiap hari kerja untuk mencarikan nafkah istri, itu juga butuh pengakuan sebagai kepala rumah tangga. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba ini kita ke dunia berkualitas. Contoh lingkungan itu Bu. Nah, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Punya Pak? Coba kita merenung sebentar. Yang kita inginkan pasti semuanya sudah ada di kepala. Pengen liburan, ya kan? Pengen sertifikasi cepet cair. Saya punya keinginan. Libur kan bisa refreshing mancing. Oh, refreshing mancing. Sudah ada Pak ya? Oh. Ternyata dunia berkualitas itu memang ada di otak kita. Kualitas itu. Bahkan bukan hanya Pak Narto. Saya pun juga ingin Pak liburan dan anak-anak juga seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan dunia berkualitas punya satu orang, tapi juga semua orang itu punya. Nah, Bapak Ibu, lingkaran ini anggap saja adalah lingkaran pemikiran kita, gambarnya yang ada di otak kita. Nah, sekarang bisa jawab satu persatu, tapi jawabannya disimpan dulu ya. Saya tanyakan tapi dijawab secara dalam. Nah, pertanyaan pertama, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Sudah dapat? Sudah ya? Pasti langsung ketemukan apa? Sudah tergambar di pikiran kita. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang paling penting di hidup Anda? Nilai kebaikan yang paling penting. Sudah? Pak, jujur, adil, disiplin. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah. Kemudian kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Bapak inginkan ada di diri Bapak Ibu? Adil, sabar, jujur, kemudian berempati, berkarakter. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Baik. Apa pencapaian Bapak Ibu yang sangat Bapak Ibu banggakan? Sudah ada? Bukan hanya jabatan, tapi juga di rumah atau dimanapun bisa. Sudah? Sudah Bapak Ibu kan? Sudah. Apa pekerjaan paling ideal bagi Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Nah, ini dari cerita Bapak Ibu, perjalanan hidup Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu merasa itulah titik puncak. Titik puncak berarti yang paling cerah, yang paling menurut Bapak Ibu itu dibandingkannya saya sudah di atas. Sudah? Bisa merasa itu sudah sementara di atas. Bukan berarti sombong Pak ya, tapi dari semua karir saya, dari semua pengalaman hidup, saya merasa ini itu paling tinggi. Sudah ya? Nah, sudah. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Bermakna. Sudah? Sudah. Baik, saya tanyakan satu persatu ya. Bu Ratna, siapa orang yang paling penting dalam hidup Bu Ratna? Ibu. Oke, cukup. Alasannya pasti punya alasan masing-masing. Kalau saya, siapa yang paling berharga? Ibu memang itu sudah tidak bisa dihindari. Yang paling berharga adalah istri saya. Kalau saya kan keluarga. Nah, keluarga punya alasan masing-masing Bu ya. Mungkin Bu Ida anak, atau mungkin Bu Erika suami, bisa berbeda-beda. Padahal semuanya itu berharga, tapi di sini yang paling. Nah, yang kedua Bu Ida, nilai-nilai kebaikan apa yang paling penting dalam hidup Bu Ida? Kebajikan itu kebaikan Pak sama. Maksudnya kebaikan. Jujur, adil. Kira-kira menurut Ibu yang paling baik itu apa? Oh, kalau saya disiplin, jujur. Jujur. Karena jujur itu adalah prinsip ya. Jujur dan disiplin. Sekarang ke Pak Narto. Kalau Bapak menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Bapak inginkan? Ya, Disiplin. Ya. Baik. Selanjutnya Pak Muji, kira-kira pencapaian apa yang paling Pak Muji banggakan? Bangga lah, saya apa
Itu kita punya hak semuanya untuk merasa bangga. Anak-anak selesai sekolahnya. Oh, berarti anak-anak Pak Muji selesai pendidikan sudah mentas semua, itu merasa kebanggaan yang biasa Pak. Ya itu harus bangga Pak. Orang anak saya TK lomba juara 2 menggambar, mewarnai, bangganya luar biasa. Padahal belum tentu nanti itu akan berkelanjutan, tapi walaupun dapat juara 2, senangnya luar biasa. Enggak kebayangkan. Selanjutnya Bu Erika ya. Menurut Ibu pekerjaan yang paling ideal buat Ibu apa? Jadi guru. Kenapa? Kalau alasannya kenapa? Karena apa ya? Dulu saya memang tidak ingin jadi guru. Tapi setelah saya terpaksa untuk menjadi guru, kok saya menikmati peran saya. Bareng sama anak-anak, ketika suasana lagi nggak enak, ketemu dengan mereka yang hari-hari, kok jadi saya terbawa itu happy. Memang Bu. Iya, saya juga gitu. Ideal apa? Guru itu apa? Kita bekerja, bawaannya senang, murid pulang ikut pulang, murid libur ikut libur. Gitu seperti itu biasa. Kalau saya nggak ideal ya, Bro. Gimana Pak? Kepala sekolah nggak ideal. Kok bisa Pak? Jadinya idealnya guru aja. Guru aja. Itu kan tingkatan Pak, pencapaian Pak. Lanjutnya, yang belum siapa? Oh udah semua, baik, kita lanjutkan saja. Baik, ini 2 dari yang terakhir Pak. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah Bapak Ibu, kita ternyata di sekolah itu punya kontrol masing-masing. Posisi kita ada di sebelah mana dalam memenuhi kebutuhan murid. Nah, apa sih Bapak Ibu posisi 5 posisi kontrol itu? Nah, menurut Gianni Gosset dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memerdekakan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosset berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua di rumah ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi ini nanti mengenal Pak Narto sebagai kepala sekolah atasan dan juga sebagai kepala keluarga. Bu Ratna, Pak Muji, termasuk saya, Bu Ida dan Eka sebagai guru dan orang tua. Kita cek. Apa posisi kontrolnya itu Bu? Ada 5. Pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau atau menjadi manajer. Nanti ini akan nyambung ke kita masing-masing Bapak Ibu. Selama ini saya jadi guru, jadi orang tua, posisi kontrol saya itu apa gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, penghukum nih, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bukan hanya fisik, ternyata kata-kata yang kasar juga sifatnya adalah hukuman. Nah, contoh, guru-guru yang menerapkan posisi penghukuman akan berkata, patuhi aturan saya. Awas ya. Pernah bersama ini Bu? Awas ya kalau kamu tanya lagi seperti itu. Kamu selalu aja salah. Kamu selalu aja nggak mengerjakan tugas. Awas kamu ya, sekali lagi nggak usah. Mungkin kita sesekali tahu ya, secara nggak sadar ya. Awas boleh. Walaupun dengan kata lembut, ternyata itu juga suatu hukuman. Lanjut. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya apa Bu? Ibu sangat kecewa loh sama kamu. Kamu sudah ibu ajari berkali-kali kok nggak bisa. Ternyata itu membuat murid merasa bersalah. Apalagi Bu? Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? 1000 kali, 2000 kali, ternyata komentar ternyata. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Contoh anaknya ngerokok, karena di rumah orang tuanya galak, pasti kita bilang gitu, karena siapa tahu ya orang tuanya bisa mantul di rumah ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu langsung ketakutan, langsung jangan Pak, jangan Bu, nanti saya diajar sama orang tua. Pasti seperti itu. Nah, baik, selanjutnya adalah teman. Teman ini contoh kata-katanya gini. Ayolah, bantulah ibu, ya. Demi ibu ya. Ini biasanya ibu Bestari yang sering seperti itu.
Ayo nak, demi ibu ya, demi ibu. Saya sering kali berbesar seperti itu. Jadi posisi kontrolnya sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan apa yang selama ini bapak atau ibu lakukan. Contoh, nggak bisa baca, dibimbing sampai di kelas 5, tapi nggak bisa baca. Kemudian dibuat, kamu ini gimana Tole? Udah ibu tolong dari dulu kok nggak bisa baca-baca. Kamu ini gimana sih? Ternyata itu juga membuat diri bersalah bapak itu. Salah kok ternyata. Nah, kita gabungan ke teman gini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Contoh ini kalau kenal atau muridnya nggak biasa melakukan kesalahan. Contohnya ikan nih, contoh ikan disiplin di kelas, tiba-tiba mengerjakan PR. Pas dalam hati kita nggak tega menghukum. Ya udah nggak apa-apa, besok lagi jangan diulangi ya. Ternyata posisi itu sebagai teman karena kita akrab dengan guru tersebut. Coba yang bandel. langsung pakai hukuman. Eksekusi katanya. Baik, selanjutnya memantau Bapak Ibu. Memantau itu apa? Mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya guru BK sih. Biasanya guru BK. Nah, apa perkataannya biasanya apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita nggak hukum, nggak buat bersalah, langsung ditanya. Ibu lihat, kamu kemarin ini, kamu kemarin mukul teman. Apa hukumannya kalau mukul teman? Sadar sendiri. Kita sebagai pemantau, nggak akan nggak kebanyakan tanya, nggak kebanyakan apa, langsung ke ini. Itu pemantau. Nah, selanjutnya adalah manajer. Apa manajer? Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi maaf ya, ini kayaknya kembali lagi. Oke. Lanjut kita langsung dengan wajah Bu ya, contohnya ya. Ibu bisa lihat video di atas. Ini adalah posisi penghukum. Guru yang sebagai penghukum. Udah hafal ya. Ternyata gurunya adalah selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Langsung Bu ya, langsung gas Bu ya. Saya apa coba? Alasan kamu kasih kesempatan. Masa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. langsung Sudah ke berapa justice. kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Ditekan terus ternyata. Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan Malah ditambah. 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Mungkin kita pernah seperti ini menghukum Bu ya, tapi nggak separah ini Bu. Tapi ini sangat parah. Kalau bisa jangan seperti itu. Baik, lanjut. Sekarang kita ke posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren. Katanya lembut Bu ya. Kamu nyelengket kayaknya. Ibu saya, kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Gak keras Bu ya. Lembut, tapi Bu kata-katanya negatif. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
bedanya Bu ya, posisi penghukum dengan membuat merasa bersalah. Kita lanjut ke yang ketiga. Posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Tertekan nggak Bu? Enggak ya? Happy nggak ya? Larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang pilih-pilih tadi Bu ya. Kalau muridnya oke ya kita bereskan masalahnya. Kalau nggak oke, kita langsung jadi posisi di penghukum. Kita ke lanjut ke 4 Bapak Ibu. Yang keempat posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Berarti sudah sekolah nanti Bapak Ibu ya? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau tadi Bu, kalau di pemantau sudah disepakati kalau datang 10 menit nanti istirahatnya nunggu 10 menit lagi. Jadi jamnya ditambah atau dipulangnya. Kalau terlambat 30 menit berarti nanti dia jam istirahatnya atau pulangnya nambah 30 menit. Jadi ini sudah disepakati. Kita yang kelima Bu. Sebagai posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Ini adalah posisi manajer. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu Bisa membedakan Bapak Ibu
posisi penghukum, ada posisi pembuat bersalah, pemantau, teman, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira dari keempat tadi, dari kelima tadi Bu, menurut itu yang paling baik ya Pak? Teman. Yang manajer. Yang manajer. Bu Ratna? Manajer. Pak Muji? Bisa teman juga ya. Tapi tergantung pilih, kita bisa ke teman, bisa ke manajer, bisa juga ke pemantau. Tapi yang penghukum dan membuat merasa bersalah, kalau bisa jangan, kecuali memang sudah tidak mampu lagi diingatkan. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini ada dua garis. Garis di atas itu adalah posisi ibu di rumah, dan di bawah itu adalah posisi ibu di sekolah atau di tempat kerja. Jujur Bapak Ibu, sebelum saya itu mengikuti pendidikan guru penggerak, posisi kontrol saya itu ada di nomor 1, di nomor 2, dan di nomor 4. Itu posisi saya. Jujur, saya jujur mengakui itu. Posisi saya ada di nomor 1, 2, dan 4. Kalau di rumah mungkin beda loh. Ya. Kalau di rumah saya lebih kepada manajer karena anak saya harus saya. Tapi juga waktu itu karena belum ada pemahaman, jadi sekarang sudah mulai berubah sedikit demi dari saya. Nah coba Ibu silakan dari garis itu, kira-kira sebelum mengetahui materi ini yang baru saya bagikan, kira-kira posisi Bapak Ibu di posisi mana? Kalau di sekolah dulu. Jujur aja kalau Bu, ini untuk refleksi kita. Bu Ratna, yang nomor 1 ya. 1, 2 itu sering. Bu Ratna dulu, di posisi mana kalau di sekolah? 2 dan 4, membuat rasa bersalah dan memantau. Oke, Bu Ida di sekolah dulu Bu. Nomor 1 itu mesti ya. Nomor 1. Terus sama nomor 4 itu apa? Nomor 4 memantau Bu. Nomor 1 dan 4. 1 dan 3. Oke, Pak Narto. 3 dan 5. 3 itu teman dan manajer. Karena sekolah Pak Narto sebagai kepala sekolah. Tapi memang benar Pak, Bapak Ibu ya, kita belum pernah dihitung sama apa. Jadi nggak pernah menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Pak Muji, sebelum mengetahui ini posisi kontrol Pak Muji di sekolah 1 dan 4. Bu Erika? 1, 2, 3, 4, 3 jarang-jarang. 1, 2, 3, 4, 3 jarang-jarang. Berarti seringnya 1, 2, dan 4. Oke. Coba kalau di rumah, Bu Ratna kalau di rumah. Di rumah 1, 3 sama 4. 1, 3 sama 4. Kalau anaknya sering berbuat salah pasti ya dipantau ya. Beda kalau di rumah? 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Oke. Pak Narto? 3 dan 4. 3 dan 4. Teman dan pemantau. Itu dulu loh ya. Enggak dulu. Oh, sekarang enggak. Kan saya tanya dulu. Iya, kalau sekarang udah enggak. Sekarang saya 3 ya, biasanya tuh 2, 3, dan 5 kalau saya. Kalau sekarang. Kalau sekarang? Saya itu pemahaman yang 4 kan sih. Pemantau Bu. Kita mantau anak, dia berbuat salah apa? Nanti ya, itu. ya. Pak Uji di rumah? 2, 3, dan 5. Biasanya orang tua seperti itu. Bu Erika? 2, 3. Beda apa sama 5 apa tadi Pak? Kalau 5 itu manajer, kita itu merangkul, bijak. 2, 3, 5. 2, 3, dan 5. Saya lebih suka membuat dia merasa bersalah daripada menghukum. Kamu tuh gak kasihan tau nak sama ibu dan biasanya gitu ya? Pasti gitu. Kalau menghukum enggak? Kalau lebih sering dulu menghukum ya merasa Mas, sekarang bersalah. saya enggak. Saya pun juga Bu. Kalau dulu ya kan. Kakak kok gak kasihan sih sama Abi? Abi udah capek-capek kok disuruh aja gak mau gitu. Setiap malam mau tidur, gue kata teman-teman, Bunda tidur sih, kepala itu pusing lihatnya kalau Bunda nggak tidur waktu ini. Bahasanya sebenarnya menyindir. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu yang terakhir ya. Kita ke segitiga restitusi. Ini sudah saya coba lakukan berkali-kali, termasuk yang JK sama Aksi Pak Narto berkelahi, nggak bisa dipisah, tetap ngotot aja. Waktu itu yang bisa Pak Narto pertama, tapi saya lanjutkan. Ternyata memang butuh
butuh didengarkan. Tapi kalau tiba-tiba kita hukum, malah nggak lerai, besok diulangi lagi. Padahal awalnya mereka adalah teman akrab. Baik, Diana Gosen dalam bukunya Restitusi yang tadi kita bahas telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Sebelumnya, marilah kita tonton video, Bapak Ibu. Ini adalah video Bapak dan murid di sekolah. Sementara. Iya Pak. Sudah lama nggak sementara. Kenapa hari ini ada di sini? Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik katain Eka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai Eka lah Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari video tersebut Bapak Ibu, ternyata memang anak butuh didengarkan dan butuh dituntut. Ini tadi awalnya anaknya dengan wajah ditekuk, tapi setelah akhir dia itu curhat kepada salah satu guru. Setelah dia selesai curhat, mukanya kembali cerah. Nah ini bisa menjadi gambaran bagi kita. Ternyata itu anak memang butuh didengarkan dan butuh diperhatikan. Padahal tadi dia di awalnya marah. Sama Pak, waktu itu antara JK dan Hapsi marah-marah di perumahan itu sampai masih nunjuk-nunjuk, masih bawa ibu, bawa bapak dan sebagainya. Tapi saya tuntut terus, saya coba tuntut terus. Pas waktu itu ternyata saya 3 hari sebelum itu saya dapat materi ini. Langsung saya praktekkan. Terus saya dengarkan, saya arahkan terus gini. Yang terakhir, padahal kalian awalnya adalah teman akrab. Kenapa bisa seperti ini? Salah paham Pak. Jadi secara tidak langsung ternyata mereka itu sadar. Mereka berbuat salah. Hanya saja mereka tidak mampu mengungkapkannya, tidak mampu mengeluarkannya. Nah, itulah tugas kita sebagai guru. Nah, ini adalah 3 Pak ya. Apa saja tadi? Pertama, menstabilkan identitas. Tiba-tiba
Pak marah, saya itu marah-marah gini. Jadi alurnya diikuti dulu, biarkan dia mengeluarkan pendapatnya, curahan hatinya. Oh ternyata dia itu masalahnya gini. Gak langsung kita cendit, kamu tuh gak baik loh marah-marah, besok lagi jangan gitu ya, kita selesai. Kalau kita seperti itu udah selesai. Tetapi kita dengarkan dulu. Nah, yang pertama stabilkan identitas. Contohnya apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau di video tadi, semua orang kalau di pasti marah, pasti ya. Nah, kita menstabilkan identitas. Kita beri kepercayaan kepada anak biar dia itu mau curhat terus kepada kita. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di video tadi, kenapa kamu marah? Nah, kenapa kamu bentak-bentak sini? Ternyata masalahnya apa? Dia dituduh fitnah, kemudian di depan teman-teman, ya. Jadi semua anak itu melakukan salah punya alasan. Contoh kemarin siapa namanya? Alvin ya. Ternyata di rumah itu Bu, selain suka dimarah sama orang tuanya, sama temennya juga sering dibully. Nah, karena sehingga itu emosinya nggak terkontrol. Maka saya ada program nanti si Alvin itu mau coba saya lanjutkan dengan seketika dengan koalisinya Bu Ida ya. Nah selanjutnya apa? Menanyakan keyakinan. Ternyata keyakinan yang dilanggar oleh si murid tadi ternyata apa? Ternyata dapat membawanya lebih bisa bersabar. Walaupun saat itu dia bisa menjambak, dia bisa memukul, dia bisa menendang, tetapi dia lebih memilih untuk bersabar. Ternyata guru yang menerima murid dengan sepenuh hati, kita bisa lihat dari bapak guru yang ada di video. Coba kalau kita sebelum mengetahui ini, ada anak seperti itu nyolot, kemudian di kantor marah-marah, kamunya nggak tahu sopan santun gitu ya, kan seperti itu. Gak sopan. Ternyata memang kodrat zaman anak beda-beda begitu. Ternyata anak itu yang benar-benar ini. Nah, di sini Bu ada menstabilkan identitas, ya. Berbuat salah tidak apa-apa, tapi jangan dipegel. Berbuat salah tidak apa-apa. Dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih dulu lagi. Contoh JK. Padahal kamu bisa loh nak ambil bantal, ambil pentungan, ambil itu bisa dipukul-pukulkan. Ya enggak Pak, nanti cedera. Ternyata bisa mikir juga ya. Bisa mikir juga. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu kan dulu teman akrab. Kira-kira setelah kejadian ini, kalian pengen seperti apa? Ya pengen akrab lagi Pak. Nah ternyata setelah kita tuntut dari awal, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menaikkan keyakinan, masalahnya selesai. Memang alurnya agak lama, tapi efeknya beda daripada kita harus langsung menghukum. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan sementara untuk Bapak Ibu. Kedepannya untuk lebih kita bisa berkolaborasi. Ternyata banyak ilmu yang belum kita ketahui Bapak Ibu. Nah ini karena saya merasa dari perwakilan atau utusan dari SD4, saya wajib untuk mengibaskan. Siapa tahu memang dari kita mungkin sudah tahu Bu ya, tapi kalau dibahas lagi akan lebih mempertajam pengetahuan kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah berkenan untuk berkolaborasi dalam aksi nyata saya utusan SD4. Kira-kira sebelum ini ada waktu 5 menit lagi, ada yang ditanyakan terkait masalah disiplin positif terkait di sekolah kita. Dari yang awal tadi masalah disiplin positif, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan? Masih lebih mau tanya ke yang kesepakatan kelas tadi kan tidak boleh menggunakan kata dilarang, jangan. Sedangkan selama ini saya pribadi kalau membuat kesepakatan kelas itu dilarang makan saat jam belajar, dilarang libur, diwajibkan tiketnya. Untuk membuat kata dilarang itu diganti apa? Kalau tidak boleh makan, karena kan kadang anak makan permen itu
kita ganti. Siapa yang makan permen harus membagi permennya ke teman-teman semua, jadi semua makan. Sekarang kan kalau di keyakinan kelas itu tidak boleh bahasa yang terlalu panjang, supaya mudah diingat. Terus bagaimana cara membuat bahasa yang mudah diingat ketika dilarang makan di dalam kelas saat jam belajar? Sebenarnya itu tidak dilarang. Kita bedakan keyakinan dengan peraturan. Nah, jadi yang dilarang makan di kelas itu bukan keyakinan, peraturan. Ya, peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Seperti hukuman dan konsekuensi. Ya. Jadi kalau kita bikin peraturan, itu kita murid tahu, oh ternyata itu dilarang. Tapi kalau keyakinan itu ada dalam hati, nggak perlu larangan, nggak perlu dorongan, tapi kesadaran dalam hati. Bisa bisa dipahami kata-katanya antara dilarang. Contoh ya, belajar adalah kewajiban kita semua. Contoh, dengan belajar kita bisa membuka jendela dunia. Itu keyakinan teman-teman. Sampai sekarang saya yakin bahwasanya dengan belajar, dengan membaca buku, dengan banyak membaca, wawasan saya bertambah. Itu adalah keyakinan saya sejak kecil. Makanya salah satu hobi saya adalah membaca. Karena apa? Saya dulu menghabiskan waktu sebelum CGP itu menghabiskan waktu 1-2 jam sehari. Setelah mengikuti CGP, saya baca sehari itu 7-8 jam. Hampir setiap hari di depan laptop. Saya ulang terus. Untuk apa? Ketika nanti saya mengibaskan kepada Bapak Ibu guru, saya tidak salah konsep. Jadi itu. Jadi saya merasa senang sekali dapat jadi perwakilan dari Bapak Ibu guru. Semoga kedepannya nanti setelah saya ada kelanjutannya. Karena apa? Karena memang perubahan itu tidak bisa dilakukan sendiri dan tidak bisa dilakukan secara mendadak, tetapi bisa dilakukan dengan cara berkolaborasi dan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja. Ada yang lain? Cukup? Bapak Ibu terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh